Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Sabtu malam, persis hari ini ada tanggal merah Bapak Ibu ya. Semua kita sudah menikmati hari liburan bersama keluarga. Dan nomor satu, menikmati bahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besok hari Minggu adalah harinya Tuhan, adalah hari yang terakhir di bulan Juli, tanggal 31 Juli. Waktu begitu cepat. Dan setelah itu kita hari Senin sudah memasuki 1 Agustus. Dan tidak akan terulang, saudara. Event-event, momentum-momentum yang kita jalani hanya berlangsung satu kali. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara semua, saudara-saudaraku yang kukasihi, mari manfaatkan setiap kesempatan, setiap waktu. Nomor satu, waktu buat Tuhan Yesus. Nomor satu, hubungan vertikal. Jangan lupa Bapak Ibu ya, nomor satu. Setelah nomor satu selesai, baru nomor dua. Nggak apa-apa, karena Tuhan itu membuat kita bahagia. Firman Tuhan katakan, nomor satu Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, cari dahulu Tuhan. Seperti malam ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah pelihara hidup kita dari pagi, siang, sore, sampai malam. Kita sudah menikmati bersama keluarga di liburan. Tapi jangan lupa, ayo kita hidup untuk menikmatkan, menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita Bapak Ibu ya. Kita komit, ayo kita membuat senang Tuhan seperti kita waktu masih muda ya. Atau saat ini kita menyenangkan hati orang tua. Karena kita ada di muka bumi karena melalui orang tua. Kita anak-anak harus kan haus sama orang tua. Harus sayang sama orang tua. Harus cinta kepada orang tua. Ya, harus menghormati orang tua, hormati orang lebih tua, hormati orang tua kita sendiri, semuanya, papa, mama, semuanya. Dan nomor satu, cinta Yesus ya, nomor satu. Jadi setelah Tuhan nomor satu, baru kita boleh kekasih. Ya, orang tua, istri, suami, semua anak-anak, semua hidup di dalam kasih Tuhan. Ini nomor satu, bahagia kita. Kalau kita membuat Tuhan bahagia, membuat Tuhan senang, luar biasa kita akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Maka tema yang saya sampaikan firman Tuhan malam hari ini, menjadi anak yang dikasih dan berkenan. Karena ada ayatnya sudah nanti ya. Dan untuk itu saya mau menyanyikan sebuah pujian. Hanya bagi Dia segala pujian hormat. Karena firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 11 ayat 36, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Amin. Siapa Dia? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Haleluya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Bagi Dia Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dia Yesus. Haleluya. Oh, Dia Yesus mati bagiku. Haleluya. Oh, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Haleluya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia
Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, hanya bagi Engkau Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu. Amin, haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Engkau yang sempurna, nama Engkau yang maha kudus, nama yang termulia, terhormat, terpuji. Amin, haleluya. Bagi Dia Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, sucikan hati kami, sucikan tubuh, jiwa, roh kami Bapa. Kami mau baca firman Tuhan, karena Engkau sumber kebenaran. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau setia. Tuhan Yesus ajar kami mau taat, melakukan seluruh perintah-Mu, karena Engkau di atas segala-galanya. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, ampuni segala salah kami, khilaf kami Tuhan ampuni. Dalam nama Yesus, sebentar kami baca firman-Mu. Engkau yang termulia, Engkau segala-galanya dalam hidupku Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kami hamba anak-anak-Mu semua diberkati Tuhan. Pegang hidupku Bapa, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi anak yang dikasih dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bisa berjumpa kembali pada Sabtu malam tanggal 30 Juli ini tahun 2022. Ini karena anugerah Tuhan. Berarti
Tinggal berapa bulan lagi, saudara? 5 bulan ya Bapak ya. Bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita bisa melaksanakan ibadah Natal nanti. Dan ibadah tutup tahun. Dan memasuki tahun baru. Berarti tinggal sedikit lagi. Berarti kesimpulannya, kedatangan Tuhan pun sudah tidak lama lagi nih saudara. Waktu berjalan terus. Kita makin hari, makin menjauhi dari titik awal waktu kita lahir. Makin mendekati titik akhir. Setiap kita, semua yang akan menjelang hari akhir. Ya, ada waktu pagi, ada waktu malam seperti ini. Suatu hari besok akan pagi lagi. Suatu waktu besok pagi. Dan Yesus akan datang kembali. Untuk itu, pentingnya kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kita boleh bilang investasi rohani, saudara. Ya, spiritual investment. Terus kita rajin baca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang tidak rajin, nyesel loh saudara. Mari kita menjadilah orang yang rajin. Jangan pernah malas. Dengarkan setiap firman Tuhan dari para hamba Tuhan. Atur waktu. Ya, atur waktu. Atur waktunya. Ya, kita diberikan kebebasan untuk mengatur waktu dengan firman Tuhan dari saya. Kalau dari saya itu berurutan, saudara, baca. Ya, berurutan. Jadi Bapak Ibu tolong usahakan ini berurutan supaya Bapak Ibu dapat sertifikat dari surga. Karena sejarah Bapak Ibu pernah baca berurutan. Nah, kalau baca berurutan, puji Tuhan, lanjutkan nih terus. Pokoknya yang penting kita mau cinta firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu rajin baca WhatsApp? Kenapa nggak rajin baca Alkitab? Ayo, coba Bapak Ibu koreksi diri. Kalau baca buku-buku yang lain, nonton TV, saudara, wah betul-betul nonton WhatsApp, lihat berita-berita, saudara rajin ya. Bila perlu HP selalu di tangan ya. Kita tidur pun di samping kita HP. Tapi kenapa Alkitab tidak ditaruh samping kita? Kenapa Bapak Ibu tidak rajin baca Alkitab? Untuk itu mari kesempatan saudara. Ya, nanti kalau Tuhan sudah panggil kita, tidak bisa kita baca Alkitab lagi. Selagi kita hidup, selagi kita sehat, hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang penting di sini, mari tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya saudara. Ya, di atas HP, di atas apapun makan, bila perlu baca Alkitab dulu baru boleh makan ya. Ya, kalau mau makan boleh, tapi yang penting jangan lupakan baca Alkitab. Juga nomor satu harus menjadi pelaku firman Tuhan. Pokoknya yang penting ada waktu buat Tuhan, itu nomor satu ya. Atur waktu. Jangan sampai nanti Tuhan tidak ada waktu ya. Jangan sampai saudara, jangan ya. Memang Tuhan sudah berkata loh, manusia itu banyak egois saudara. Jujur saja, manusia itu banyak egois. Banyak untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan Tuhan tidak ada. Makanya Tuhan sudah ngomong nih, Yesus sendiri sudah berfirman dalam Matius pasal 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi untuk yang lain, untuk bisnis, untuk kepentingan lain, saudara bisa utamakan. Ya, tapi untuk Tuhan, kata Tuhan, tetapi anak manusia itu Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kita nih harus tempatkan Tuhan sebagai kepala. Banyak manusia tempatkan yang lain sebagai yang utama. Uang sebagai utama. Harta, jabatan, pekerjaan, kesibukan, teman. Itu diutamakan. Tapi Tuhan dilecehkan. Tuhan tidak diprioritaskan. Salah saudara. Salah. Saya minta sebagai hamba Tuhan. Ini firman. Duh, masalah kenapa kok salah? Salah total. Karena Yesus yang menciptakan kita kok. Tuhan yang memberikan kita kesempatan hidup. Saudara, kalau manusia si A dipanggil sama Tuhan, nafasnya selesai, bisa dia beraktivitas, bisa makan, bisa ketemu dengan teman-temannya. Si A mau ketemu B, nggak bisa saudara. Kita A bisa ketemu B karena hidup. Hidup dari siapa? Dari Tuhan. Maka kalau kita sadar hidup Tuhan, marilah hidup buat Tuhan. Utamakan kepentingan Tuhan, tempatkan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 78. Diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Sungguh saya dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Selalu sehat nomor satu. Rohani sehat, jasmani sehat. Saya diberikan kesehatan sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu ingat. Bisa bangun pagi, bisa tidur nyenyak, bisa sehat. Itu karena anugerah Tuhan. Bisa melayani pekerjaan Tuhan. Diberikan kasih karunia Tuhan, kesembuhan segala macam. Bukan dari di kita. Bukan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya bisa main gitar, bisa menyanyi, bisa baca Alkitab. Mata saya masih bisa jelas. Itu karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih kepada Bapa di surga. Mari hidup yang sekali ini kita tidak mau sia-siakan. Tapi hiduplah buat Kristus.
Maka Rasul Paulus katakan, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Karena di dalam Yesus mati ada kebangkitan. Dan di balik kebangkitan ada hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Itu penting. Waduh, maka oleh karena itu kita harus punya paradigma sehat, pandangan yang sehat tentang Tuhan. Bahwa hidup ini tanpa Tuhan kita mati. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas semuanya karena Tuhan. Buktinya nanti akan terjadi dunia akan lenyap, saudara. Bukti, lihat fakta perang Ukraina. Saudara kalau pergi ke Ukraina, ya, banyak bangunan sudah hancur. Itu bukti bahwa dunia ini akan lenyap. Semua hanya tinggal impian. Waktu berapa tahun yang lalu, waktu belum perang Ukraina Rusia, masih banyak gedung-gedung bagus. Sekarang kita nggak berani pergi jalan-jalan ke Ukraina, saudara. Beda sama dulu. Apa yang mau dilihat? Ini contoh konkret bahwa kesimpulannya di dunia ini tidak ada yang kekal. Termasuk usia kita. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Sifatnya sementara. Maka selagi kalau kita sadar sementara, hiduplah untuk Kristus. Utamakan Tuhan. Jangan utamakan kedagingan. Jangan utamakan kepentingan teman. Kepentingan lain-lain. Utamakan Tuhan. Nomor satu Tuhan. Tuhan. Itu tempatkan nomor satu. Baru nanti kalau utamakan Tuhan. Baru kita kerja yang lain. Dan hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Hati harus melekat dengan Tuhan. Untuk itu mari saya mau baca firman Tuhan. Haleluya. Dalam 2 Petrus, kalau setiap malam rutin Bapak ya, rutin kalau setiap malam baca Alkitab, puji Tuhan ya. Rutin setiap malam baca Alkitab sebelum kita tidur, puji Tuhan loh, kita sudah sampai 2 Petrus pasal 1, saya mau baca ayat 16 sampai 18. Setelah itu, kalau sudah Petrus selesai, masuk dia suatu Yohanes selesai, Yudas baru kitab Wahyu. Puji Tuhan, doakan supaya saya sehat. Karena saya juga berdoa buat Bapak Ibu semua sehat, diberkati Tuhan. Sehingga kita mendapatkan sertifikat surga. Kalau Tuhan sudah selesaikan kita sampai kitab Wahyu. Adalah fakta sejarah loh. Di HP saya yang saya kirim Bapak Ibu. Itu fakta sejarah. Dari 1 Januari 2021. Dari kitab Injil Matius. Sampai kitab Wahyu. Itu sudah saya sebar kepada Bapak Ibu. Persoalan Bapak Ibu udah baca, urusan Bapak Ibu tanggung jawab sama Tuhan. Yang tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah beritakan firman Tuhan. Dan saya sudah menjadi pelaku firman. Pelaku firman, harus melakukan firman Tuhan. Harus, seperti saya beritakan firman, saya melakukan firman. Dan saya sampai stop dosa. Ya, saya betul-betul untuk jaga diri saya. Supaya betul-betul hidup di dalam kekudusan Tuhan. Hidup menjadi perkenanan Tuhan. Hidup layak kepada Tuhan. Itu yang kita menyenangkan hati Tuhan. Mari saya mau baca 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat 18 yang terakhir. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita menjadi anak yang apa? Anak yang dicinta dan berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat. Sehingga demikian kita menjadi anak dikasih dan berkenan. Yesus Kristus waktu sebagai manusia. Ini firman dikatakan pada waktu Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus saat ini di surga sudah bukan sebagai anak, saudara. Dulu waktu di dunia disebut anak. Ingat loh saudara. Ya, ini pemahaman firman Tuhan harus benar. Saat ini Yesus dari surga bukan sebagai anak. Yesus sebagai Allah yang besar. Allah yang dahsyat. Dia akan datang sebagai raja. Baca di Wahyu 14:17. Tidak disebut anak lagi, saudara. Baca. Dia akan datang sebagai raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Wahyu 14 ayat 17 saya mau baca. Dan Wahyu pasal, saya mau baca nih. Wahyu pasal 17, saudara. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan melawan mereka karena ia, lihat ini, anak domba waktu 2000 tahun yang lalu. Tapi maka disebut karena ia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan.
Bukan ia adalah anak, bukan. Ia adalah Tuhan, di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kita semua ada orang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, dan yang setia. Mari kita menjadi anak yang berkenan sama Tuhan. Menjadi anak yang dikasih Tuhan, harus taat kepada firman. Yesus sendiri sebagai anak waktu 2000 tahun yang lalu, dia rela mati di kayu salib. Bukti dia taat. Demikian kehidupan kita. Mari, kalau kita ingin dijadikan anak yang dikasih dan berkenan, hidup kita harus taat kepada Tuhan. Taat, hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup menjadi perkenanan Tuhan. Stop dosa, jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan. Hidup menjadi perkenanan Tuhan, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Ini menjadi firman Tuhan. Karena Yesus nanti akan datang. Tuhan berkata di ayat 16, nanti kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, bukan sebagai anak di sini. Dia sebagai Raja dan dia saksi, dan kita semua adalah saksi nanti. Saksi mata bahwa Yesus datang bukan sebagai anak lagi, tapi Yesus datang sebagai Raja dari segala Raja yang penuh dengan kemuliaan, yang dikatakan dari sini, yang maha mulia, yang maha kudus, yang maha segala-galanya, Raja dan segala Raja. Itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Yesus, kita mau taat, sehingga kita demikian menjadi anak yang dikasih. Komen dari kita, mari komitmen kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dicinta oleh Tuhan dan hidup menjadi perkenanan Tuhan. Sehingga nanti kelak kalau Yesus datang sebagai Raja, sangkakala berbunyi, nama kita disebut, kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Oh, bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Tuhan Yesus kekal selamanya, sampai aku masuk surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara semua, selamat malam, selamat berbaring istirahat, dan jangan lupa berjaga dan berdoa, dan menjadi komitmen kita bersama untuk kita menjadi anak yang dicinta oleh Tuhan Yesus dan berkenan menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.